Salah satu kewajiban umat Islam adalah sholat. Selain sholat fardu, terdapat salah satu sholat sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Sholat sunnah tersebut adalah sholat duha. Kapan waktu sholat duha? Disebut duha yaitu mulai dari waktu setelah matahari meninggi hingga dekat dengan waktu zawal, tergelincirnya matahari. Awal waktu duha adalah setelah matahari terbit dan meninggi hingga setinggi tombak. Dari Ammar bin Abbasah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kerjakan sholat subuh, kemudian tinggalkan sholat hingga matahari terbit sampai matahari meninggi. Ketika matahari terbit, ia terbit di antara dua tanduk syaitan. Saat itu orang-orang kafir sedang bersujud." Hadis riwayat Muslim. Awal waktu sholat duha kira-kira 15 menit setelah matahari terbit. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, awal waktu sholat duha adalah ketika matahari meninggi setinggi tombak ketika dilihat, yaitu 15 menit setelah matahari terbit. Waktu akhir sholat duha adalah sebelum waktu larangan sholat, yaitu ketika bayangan tepat berada di atas benda, tidak condong ke timur atau ke barat, kurang lebih 15 menit sebelum masuk zuhur. Waktu terbaik mengerjakan sholat duha yaitu dikerjakan di akhir waktu, yaitu di mana keadaan yang semakin panas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, waktu terbaik sholat duha yaitu ketika anak unta merasakan terik matahari. Hadis riwayat Muslim. Di antara keutamaan sholat duha, yang pertama yaitu mempermudah urusan setiap muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat sholat di awal siang, di waktu duha. Maka itu akan mencukupimu di akhir siang. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi. Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Yang kedua yaitu mendapat pahala haji dan umroh yang sempurna. Dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, lalu ia duduk sambil berzikir pada Allah hingga matahari terbit, kemudian ia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka ia seperti memperoleh pahala haji dan umroh. Beliau pun bersabda, pahala yang sempurna, sempurna, dan sempurna. Hadis riwayat Tirmizi. Juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci untuk melaksanakan sholat wajib, maka pahalanya seperti seorang yang melaksanakan haji. Barang siapa yang keluar untuk melaksanakan sholat duha, maka pahalanya seperti orang yang melaksanakan umroh. Yang ketiga yaitu 2 rakaat duha senilai 360 sedekah. Dari Abu Dzar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada pagi hari diharuskan bagi seluruh persendian di antara kalian untuk bersedekah. Setiap bacaan tasbih Subhanallah bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahmid Alhamdulillah bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahlil La ilaha illallah bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan takbir Allahu Akbar bisa sebagai sedekah. Begitu pula amar ma'ruf, mengajak pada ketaatan, dan nahi munkar, melarang dari kemungkaran adalah sedekah.
Semua itu bisa dicukupi dengan melaksanakan sholat duha 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Juga dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia memiliki 360 persendian. Setiap persendian itu memiliki kewajiban untuk bersedekah. Para sahabat lalu mengatakan, "Wahai Rasulullah, lalu siapa yang mampu bersedekah dengan seluruh persendiannya?" Rasulullah mengatakan, menanam bekas ludah di masjid atau menyingkirkan gangguan dari jalanan. Jika engkau tidak mampu melakukan yang seperti itu, maka cukup lakukan sholat duha 2 rakaat. Hadis riwayat Ahmad. Imam Al-Nawawi mengatakan, hadis dari Abu Dzar adalah dalil yang menunjukkan keutamaan yang sangat besar dari sholat duha dan menunjukkan kedudukannya yang mulia. Dan sholat duha bisa cukup dengan 2 rakaat. Yang keempat yaitu diampuni dosanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menjaga sholat duha, maka dosa-dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad. Yang kelima yaitu masuk surga melalui pintu khusus, yaitu pintu duha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam surga terdapat sebuah pintu bernama pintu duha. Apabila kiamat telah tiba, maka akan ada suara yang berseru, di manakah orang-orang yang semasa hidup di dunia selalu mengerjakan sholat duha? Ini adalah pintu buat kalian. Masuklah dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Tabrani. Yang keenam yaitu termasuk sholat awabin, orang yang kembali taat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah menjaga sholat sunat duha, melainkan awab, orang yang kembali taat. Inilah sholat awabin. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Imam Al-Nawawi mengatakan awab adalah muti, orang yang taat. Ada pula ulama yang mengatakan bahwa maknanya adalah orang yang kembali taat. Yang ketujuh yaitu sholat duha, salah satu wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anha mengatakan, kekasihku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan 3 hal padaku: berpuasa 3 hari setiap bulan, melaksanakan sholat duha, dan sholat witir sebelum tidur. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hendaknya sholat duha dilakukan secara istiqomah dan rutin agar dapat memperoleh keutamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita taufik dan hidayahnya, senantiasa istiqomah menjaga sholat duha.